Jadi kita memang melakukan dialog rutin dengan mereka ya dalam hal mengembangkan produk, Pak. Nah, jadi rasanya itu bagaimana kita tadi kalau saya kaitkan dengan poin saya di awal, Pak, bagaimana kita berpikir dari kacamatanya nasabah, yaitu adalah dengan melibatkan mitra bisnis kami dalam hal pengembangan produk sampai dengan peluncuran produk, sehingga itu relevan buat mereka dan moga-moga itu relevan buat target nasabah kita. Sahabat TV Asuransi, berjumpa lagi dengan saya, Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi dalam program podcast TV Asuransi. Dan hari ini saya bertamu ke kantornya Pak Richard Ferianto. Jadi beliau adalah CEO dari Zurich Topaz Life. Grupnya Zurich di Indonesia, salah satu grup asuransi yang cukup besar di negeri ini. Nah, Pak Richard ini CEO yang baru. Jadi baru tahun ini ya Pak Richard ya. Dia akan jadi CEO-nya Zurich Topaz Life. Jadi masih muda, semangatnya masih menggebu-gebu, dan kita industri asuransi perlu orang-orang muda seperti Pak Richard ini. Pak Richard, apa kabar, Pak? Baik Pak Edi, bahagia dan sehat, Pak. Nah, yang penting bahagia dan sehat. Jadi artinya apa sih yang dicari dalam hidup ini kalau bukan dua hal itu ya Pak ya? Betul sekali Pak Edi. Nah, Pak Richard ini masih sangat muda, tapi sudah jadi CEO perusahaan asuransi multinasional. Ini prestasi yang tidak semua orang, bahkan mungkin hanya mungkin nggak sampai 10% lah orang-orang di industri ini di usia Bapak yang bisa menduduki posisi itu di perusahaan multinasional. Kalau mungkin perusahaan lokal mungkin ada beberapa ya, tapi kalau di multinasional, jangan-jangan malah Pak Richard adalah orang yang pertama di usia itu ini. Benar nggak sih Pak jadi CEO di perusahaan multinasional itu? Pertama-tama, ya ini tentunya privilege Pak Edi untuk bisa memimpin ya di perusahaan yang luar biasa seperti Zurich ini ya, dan Zurich Topaz Life yang tentunya kita memang punya footprint yang besar di dunia dan juga memang punya ambisi juga di Indonesia, Pak. Kalau bicara mengenai tantangan, tentunya memang industri kita ini adalah industri yang penuh dinamika, Pak. Dan dalam perjalanan saya selama 20 tahun terakhir itu di industri asuransi, tentunya itu memang jadi modal dasar, tapi bukan juga modal satu-satunya. Karena dinamika yang ada di industri ini juga menuntut saya sebenarnya untuk selalu bisa belajar, ya, selalu bisa mendengar, Pak. Sehingga memang kita bisa mencapai sukses yang kita inginkan. Nah, dan sebenarnya salah satu tantangan yang kita hadapin sekarang di Indonesia terkait sama asuransi itu adalah inklusivitas dari asuransi, ya, atau penetrasi dari asuransi yang masih rendah banget ya Pak di Indonesia. Yang masih rendah, dan rasanya kesempatan itu baik, dan kita juga memiliki beberapa katalis, Pak. Jadi seperti teknologi itu atau digitalisasi itu adalah katalis kita, ya. Jadi memang kalau saya kembalikan lagi kepada mungkin kata-kata bijak yang saya selalu ingat dari mentor saya tuh, meskipun memang ini banyak tantangannya, banyak dinamikanya, tapi tentunya ini juga memberikan kita di sini beserta juga seluruh perusahaan asuransi lainnya di Indonesia itu sebagai kesempatan bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan inklusivitas dari asuransi di Indonesia, Pak. Jadi artinya penetrasinya masih rendah, inklusi yang masih rendah itu tantangan sekaligus peluang ya? Betul sekali. Sebenarnya melihatnya seperti itu. Nah, kemudian persoalannya adalah bagaimana caranya mengubah tantangan menjadi peluang? Seperti apa, Pak? Ya, pertama-tama mungkin rasanya saya mulai dari ini dulu, Pak ya. Kemarin kan juga oleh OJK itu ada statistik terkait sama literasi dan inklusivitas dari asuransi. Jadi di asuransi sendiri indeks literasi masyarakat Indonesia itu ada di level 31%. Masih lebih rendah dibandingkan perbankan yang ada di sekitar 49%-an. Dan kalau kita melihat inklusivitas dari asuransi, Pak,
itu hanya 15-16%. Artinya kan literasinya masih rendah dan inklusivitasnya lebih rendah lagi. Jadi pertama-tama memang yang kita harus lihat tuh adalah dari literasi ke inklusivitas kenapa memang menurun, memang tidak masih bisa diperbaikin ya. Itu kita melihat dari bagaimana cara kita menjangkau ke nasabah, Pak. Jadi ada juga yang kita dapatkan juga informasi bahwa 90% dari premi yang dihasilkan di Indonesia oleh semua perusahaan asuransi itu berasal dari 3 pulau utama. Ya. Lalu juga seputar Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah, lalu ketika kita melihat juga 75-80% ya dari kantor perwakilan yang ada, Pak, ya itu juga ada di provinsi-provinsi utama saja, di 7-8 provinsi utama. Nah, atas dasar itu sebenarnya satu tantangannya itu adalah bagaimana kita menjangkau nasabah, ya, menjangkau memang masyarakat yang membutuhkan asuransi ini. Kita juga melihat satu dalam hal digitalisasi itu tentunya satu hal yang perlu kita dorong bersama-sama ya secara industri karena potensinya cukup baik. Di Indonesia itu kita sudah memiliki hampir 200 juta internet user. Lalu lebih dari 150 juta pengguna media sosial, Pak. Bagaimana kita menjangkaunya? Karena itu sebenarnya satu channel yang bisa kita gunakan. Jadi itu bagaimana kita meningkatkan inklusivitas, Pak. Ya. Kalau terkait sama literasi, Pak Edi, tentunya ya kita di sini mengambil peranan bersama dengan stakeholders yang lain seperti media, ya, seperti juga regulator dan juga kita sesama perusahaan yang ada di dalam asosiasi ini ya, untuk terus selalu meningkatkan literasi ke nasabah itu melalui edukasi, Pak, melalui edukasi dan bagaimana kita manfaatkan juga teknologi ini juga untuk mempercepat arus informasi itu kepada calon nasabah kami supaya memang mereka lebih mawas dan juga lebih mengerti mengenai pentingnya asuransi. Nah, kalau tadi premi berasal dari 3 pulau utama, taruhlah sekitar 7-8 provinsi yang menjadi pendulang premi terbesar, artinya persaingan yang di 3 pulau utama dan 7-8 provinsi ini benar-benar udah ketat dong sebenarnya. Bisa dibilang seperti itu, Pak, karena memang potensinya atau mungkin footprint-nya itu sudah terbentuk dari beberapa tahun belakang ya, Pak, mungkin atau 1-2 dekade di belakang, Pak. Itu terkait sama kan juga sebaran ekonomi ya. Tapi kalau kita melihat kan rasanya sekarang penyebaran ekonomi itu juga sudah jauh lebih baik, Pak, di daerah-daerah yang dulunya tidak terjangkau. Contohnya seperti kita bilang di Indonesia Timur misalnya kan ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa yang di kota-kota besar ini sudah lebih maju juga ekonominya. Tapi ya itu tadi, kalau kita bicara mengenai inklusivitas, artinya kan kita bagaimana kita menjangkau masyarakat yang lebih banyak, Pak. Iya. Nah, menjangkau masyarakat ini kan kalau jumlah penduduknya masih terkonsentrasi lah di 3 pulau utama, terutama Jawa Sumatera lah ya gitu. Kemudian di Indonesia Timur sebenarnya kan sudah mulai berkembang baik jumlah penduduk maupun perekonomian. Tapi untuk menjangkau ke sana, ini kalau kita belum ngomong digital nih, Pak ya. Kalau menjangkau ke sana secara konvensional, ini kan effortnya berarti luar biasa dong. Betul. Harus bikin kantor di sana, menempatkan orang di sana. Termasuk kalau kita bicara asuransi jiwa, mendidik agen-agen di sana. Nah, fokusnya Zurich Life ini mau kemana? Apakah ikut arus yang sudah terbentuk 2-3 dekade di 3 pulau utama ini, atau di timur ini peluang ke depan loh? Gimana, ya. Kalau untuk Zurich ya, Pak ya, dalam menyikapi ini sebenarnya kita tetap konsisten, Pak, pada pemahaman kita terhadap kebutuhan dan preferensi nasabah ya. Dalam menyusun bagaimana kita menyusun strategi produk kita atau strategi layanan kita, Pak.
terhadap masyarakat ya. Jadi analisa resiko, lalu juga adaptasi terhadap produk dan layanan kita tuh terhadap kebutuhan masyarakat itu sesuatu yang terus-menerus kita lakukan ya. Dan kita memang menyadari beberapa hal bahwa saat ini masyarakat kan lebih cepat mendapatkan informasi karena ada digitalisasi ya. Dan dengan ada digitalisasi itu juga kita tahu bahwa masyarakat itu memiliki tuntutan baru mengenai akurasi dan kecepatan. Ya. Jadi memang kita harus menjawab tantangan ini dengan caranya adalah menerapkan ya ada 3 pilar utama ini dalam bagaimana kita mengembangkan Zurich Indonesia, Zurich Topaz Life Indonesia, yaitu adalah simplicity yang pertama, yang kedua adalah inovasi, dan ketiga memang yang paling penting itu adalah tetap berfokus kepada nasabah. Jadi dengan ketiga itu kita ramu, rasanya kita cukup yakin Pak bahwa kita bisa menjawab tantangan masa depannya ya terkait dengan bagaimana nasabah ini kebutuhannya terhadap asuransi. Ya. Dan kita juga dalam hal merancang produk dan juga layanan, kita juga selalu berpikir itu dari kacamatanya atau sudut pandangnya nasabah. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka butuhkan dalam hal kebutuhan. Dan juga bagaimana mereka itu ingin dilayani. Ya Pak ya. Jadi ini rancangan produk kita dan juga rancangan layanan kita juga itu orientasinya terhadap apa yang dibutuhkan nasabah dan bagaimana mereka ingin dilayanin. Nah, jadi kalau kita melihat orientasinya ke nasabah, artinya organisasi ini juga Pak harus kita rancang untuk bisa cepat tanggap atau agile, dalam menghadapi perubahan ini Pak. Dan prinsip dasar yang lain juga ketika saya maksudnya mempersiapkan perusahaan ini Pak, filosofinya itu adalah kita dalam menghadapi pasar asuransi Indonesia ini Pak, itu kita harus melihatnya tuh bukan seperti melihatnya tuh seperti lari maraton Pak Edi. Jadi ini bukan satu atau dua. Pak Richard melihat persaingan ini adalah persaingan seperti orang ikutan maraton ya. Cara pandang kami itu adalah kita melihat bagaimana kita bisa sukses di industri ini, Pak. Itu kita harus cara pandangnya itu adalah lari maraton, seperti lari jangka panjang, Pak. Jadi bukan hanya melihat satu atau dua balapan saja yang pendek, gitu ya. Karena tadi kita lihat selama 2 dekade terakhir perjalanan saya, industri ini memang masih tetap sama tantangannya, yaitu adalah inklusivitas dan juga literasi. Artinya apa yang kita lakukan dari 10 atau 20 tahun yang lalu itu tetap sama. Jadi konsistensi itu sangat penting, Pak. Dan sekarang ini memang kan ada satu akseleran baru, yaitu adalah digital. Betul. Iya. Nah, kalau kita bicara persiapan lari maraton itu artinya kan tidak akan menghamburkan tenaga ketika start ya, tapi harus pace-nya itu harus stabil, jangka panjang segala macam. Artinya kan, apakah kemudian Pak Richard menyiapkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya itu sudah dibuat rencana-rencana seperti itu? Sudah ada Pak, ya. Jadi kalau analoginya seperti lari maraton, Pak Edi, artinya kan berarti perusahaan ini serta juga talent dan karyawan-karyawannya juga harus juga memiliki pandangan yang sama dan juga memiliki skill yang sama untuk bisa berlari maraton tadi. Ya. Nah, yang dilakukan untuk mewujudkan itu bagi SDM-nya? Pertama ya pasti secara filosofi mereka harus percaya dengan itu, Pak. Ya, dan rasanya kita di posisi yang baik, Pak, saat ini. Ya, dalam hal talent kita memiliki talent juga yang bench strength-nya itu sangat baik di Zurich Indonesia. Ya, lalu kedua juga kita juga mesti yang pertama-tama itu adalah dalam bisnis kita. Jadi dalam hal produk, dalam hal distribusi, ya, lalu juga operasional dan atau pelayanan, ya. Kita harus pastikan bahwa kita punya fundamental yang baik.
punya fundamental yang baik, Pak. Jadi seperti sekarang ini fundamental dari distribusi itu juga harus kita perbaikin. Yang memang fokusnya distribusi itu orientasinya harus kepada kepentingan nasabah. Lalu kedua juga kepada profesionalisme, ya. Lalu juga orientasinya kepada bagaimana membangun bisnis itu yang berkualitas, berkualitas dan berorientasi jangka panjang. Jadi nggak bisa hanya melihat keuntungan semata atau keuntungan jangka pendek, Pak. Karena ini bukan race 1-2 tahun, Pak Edi. Ya, jadi kalau kita memang sukses dalam membangun fundamental tersebut, ya, yang tadi profesional, berkualitas, ya, berorientasi jangka panjang, perjalanan kita ke depannya itu nanti akan lebih mudah, gitu. Karena kita punya basis yang kuat, Pak. Rasanya itu short term fokusnya benar-benar adalah untuk memperbaiki fundamental kami di berbagai lini tersebut. Butuh berapa lama ya Pak dalam bayangan Pak Richard untuk menyiapkan fundamental ini? Kalau kita bicara rumah kan pondasinya gitu ya. Pondasi, ya. Rasanya 1-2 tahun ke depan itu memang fokus kita adalah benar-benar menanamkan fundamental yang kuat, Pak, supaya beyond that point, lewat dari masa tersebut, kita itu tinggal menuai hasil dan juga tinggal scale up bisnis kita, Pak Edi. Tetapi dalam masa itu produksi tetap harus jalan kan ya? Tentu, Pak. Tentu. Nah, kalau kita bicara produksi kan artinya tadi Bapak dari awal sudah mengatakan bahwa mendengarkan kebutuhan nasabah, memenuhi kebutuhan nasabah itu yang paling penting kan. Nah, sekarang kalau kita bicara sampai akhir tahun ini, apakah kebutuhan nasabah yang ditangkap oleh juri sudah terpenuhi semua atau masih ada beberapa yang harus akan dipenuhi tahun depan dari segi produk? Seperti tadi ya, Pak Edi, ini kan kebutuhan nasabah ini kan selalu berkembang, Pak. Dan yang kita lakukan tahun ini dan juga sama halnya mungkin seperti yang perusahaan lain di industri adalah bagaimana kita memang berinovasi dan juga menyesuaikan diri terhadap ada satu dinamika besar kan, Pak, yaitu adalah peraturan OJK terkait dengan produk PAID yang memang fully efektif itu tahun ini, Pak, ya. Jadi memang respon terhadap peraturan tersebut itu banyak dilakukan tahun ini, ya, sama seperti dengan industri, ya, dan itu rasanya baik karena itu juga secara tidak langsung juga menanamkan fundamental yang cukup kuat untuk melindungi kepentingan nasabah. Karena orientasi dari aturan tersebut adalah melindungi kepentingan nasabah. Jadi lewat dari tahun ini tentunya ya masih ada kebutuhan lain yang kita harus penuhi. Dan itu yang kita persiapkan juga saat ini, Pak Edi, untuk tahun depan bagaimana kita memang juga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan nasabah-nasabah yang baru. Artinya tahun depan udah siap ya untuk kemudian produk unit link di launching lagi. Tradisionalnya masih juga? Ya, tradisional dan unit link itu saat ini memang kita miliki di portfolio kami, Pak. Bahkan unit link kami pun juga yang namanya Mahacita Protection, ya, itu juga tahun ini kita lakukan penyesuaian sesuai dengan aturan terbaru, ya. Dan itu juga dengan bimbingan dan juga arahan dari OJK. Ya. Selain itu juga kita baru-baru ini dan rasanya kemarin Pak Edi juga hadir, ya, itu peluncuran produk Zuri Plant Protector, di mana itu salah satu produk yang merupakan terobosan dari kami, ya. Itu memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam hal memilih jumlah perlindungan atau jumlah dana akumulasi dananya dan juga fleksibilitas dalam hal cara membayar. Nah, itu terobosan kami tahun ini. Dan rasanya kami nggak berhenti di sana, Pak. Karena kita tahu bahwa tahun depan itu baik unit link atau tradisional, ya, kebutuhannya tuh selalu ada. Dan kita juga rasanya mendengar banyak dari mitra bisnis kami, yaitu dari bank partner kami, atau juga dari tenaga pemasar kami yang di jalur keagenan, itu memberikan masukan kepada kami, yaitu adalah suara dari nasabah kan. Kira-kira karena mereka lah yang ketemu nasabah langsung, ya? Karena mereka ketemu nasabah langsung, Pak. Sama juga dengan
produk-produk kesehatan yang kita miliki saat ini. Jadi kita memang melakukan dialog rutin dengan mereka ya dalam hal mengembangkan produk, Pak. Nah, jadi rasanya itu bagaimana kita tadi kalau saya kaitkan dengan poin saya di awal, Pak, bagaimana kita berpikir dari kacamatanya nasabah, yaitu adalah dengan melibatkan mitra bisnis kami dalam hal pengembangan produk sampai dengan peluncuran produk, sehingga itu relevan buat mereka dan moga-moga itu relevan buat target nasabah kita. Kalau secara umum kan produk asuransi itu mirip-mirip ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi artinya terobosan seperti yang plan protector kemarin itulah yang membedakan produknya Zurich dengan produknya pesaing. Betul, Pak. Betul. Selain itu juga memang kalau kita bicara mengenai brand dari Zurich ya, Zurich memang ya itu adalah asuransi terkemuka di dunia, Pak. Ya, dan kita juga memiliki cabang di banyak negara ya. Lalu juga best practice banyak yang memang kita bisa dapatkan juga dari global office kita atau dari Asia Pasifik, Pak ya. Dan itu memang salah satu dari wujudnya adalah yang kita luncurkan kemarin, Zurich Plan Protector. Jadi rasanya terobosan-terobosan baru nanti bisa ditunggu, Pak Edi ya. Kita akan selalu berinovasi, Pak, itu, Pak. Jadi itu keuntungannya Zurich ya, mendengarkan dari kebutuhan nasabahnya real yang benar-benar lokal, sama mendapat insight dari global dan regional. Betul. Ini yang tidak dinikmati oleh para pemain lokal ya, mereka hanya satu sisi aja. Tapi kalau kita bicara tahun depan nih Pak, tahun depan ini kan tadi bicara unit link bahwa tahun depan mestinya sudah bisa lompat lah ya. Karena penyesuaian semua itu harus dilakukan selesai di tahun ini. Yang kedua, tahun depan itu kalau kita bicara pemilu, kita nggak tahu nih Pak, 1 periode, 2 periode nih presidennya. Orang sering ngomong, kita nunggu siapa presiden definitif baru kemudian merealisasikan rencana bisnisnya. Ngaruh nggak sih Pak? Kalau ini kita bicara atau nggak apa-apa, pokoknya awal tahun siap lari gitu. Sudah gimana melihat tahun politik tahun depan ini? Memang tahun depan itu ya tahun yang khusus ya Pak ya, karena memang ada satu ajang politik yang besar, bahkan terbesar dalam sejarah negara ini ada Pak ya. Tapi rasanya kebutuhan asuransi masyarakat itu nggak semata-mata akan berubah banyak Pak, karena ada event politik tersebut ya. Jadi kita juga tetap akan fokus kalau dari sudut pandang kami di Zurich Topaz Life di Indonesia, ya kita akan tetap fokus kepada ya apa yang harus kita deliver untuk nasabah kami, Pak, yaitu misalnya produk, lalu juga perbaikan dari layanan, ya, lalu penguatan fundamental dari distribusi serta operasional kita, ya, dan juga simplifikasi tadi, Pak. Jadi kita akan tetap maju dengan agenda kami, Pak, di situ, Pak, ya, karena tadi nasabah kami saat ini yang sudah punya polis di Zurich tetap harus dilayanin. Lalu nasabah-nasabah yang belum punya asuransi atau belum punya asuransi yang cukup juga tetap harus selalu kita edukasi. Dan juga tenaga pemasar kami juga harus kita selalu siapkan untuk membantu nasabah, Pak. Nah, kalau kemudian kita bicara digitalisasi, karena tadi sempat disinggung juga oleh Pak Richard, kalau kita bicara sebaran wilayah gitu ya, digitalisasi adalah sesuatu yang harus dilakukan. Untuk sampai tahun depan, seberapa digital nih rencananya Zurich Topaz Life nih Pak? Oke, pertanyaan yang baik nih Pak Edi. Kita tahun ini itu sudah meluncurkan satu layanan ya, atau kanal penjualan itu direct to customer. Namanya Referral Digital Direct, di mana itu membuat kita bisa langsung menjangkau kepada nasabah, di mana lewat platform tersebut nasabah atau calon nasabah itu bisa langsung membeli produk dari Zurich Topaz Life, ya, mulai dari membuat ilustrasi, menghitung berapa preminya, sampai dengan membeli produk tersebut, ya. Nah, ini akan terus kita kembangkan, Pak. Ya, dan bahkan kita kembangkan itu nanti ya kembangkan secara
platform dan experience nasabahnya, serta menambahkan beberapa produk yang baru. Ya, itu digitalisasi pertama, Pak. Lalu kedua, kita juga akan mulai mendigitalisasi bagaimana nasabah itu dilayani. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya, Pak Edi. Jadi nanti nasabah kita tuh akan bisa mulai melihat apa yang mereka miliki di Zurich, ya, sampai juga melakukan beberapa proses layanan-layanan yang simple itu melalui portal. Ya. Selain itu juga di dalam kami, Pak. Mungkin ini yang nggak terlihat di dalam, nggak terlihat untuk nasabah ya, tapi ini juga bagian dari agenda Zurich dalam hal sustainability, Pak. Ya, itu kita juga melakukan banyak transformasi atau simplifikasi di dalam Zurich ya. Zurich Topaz Life dan Zurich Indonesia untuk melakukan efisiensi. Jadi contoh, dalam beberapa tahun terakhir, kita tuh sudah mengeliminasi hampir 2 juta paper di dalam proses internal kami. Dan kita tidak akan berhenti di sana, Pak. Lalu juga beberapa proses otomasi yang kita lakukan di dalam Zurich Topaz Life Indonesia, itu juga akan terus kita lakukan. Dan ini juga bisa kita lakukan karena tadi kita punya teknologi yang makin maju dan kita juga mendapatkan arahan ya serta juga best practice dari global operation kita, Pak. Dan masyarakat Indonesia yang nasabah atau calon nasabah Zurich Topaz Life juga makin digital savvy ya. Artinya kalau kemudian Zurich Topaz Life berubah menjadi semakin digital, nasabah sebenarnya sudah ada di sana, sudah siap untuk itu. Ya, dan ekspektasinya harusnya akan terpenuhi, Pak. Ekspektasi dasarnya itu adalah menerima informasi dan layanan secara lebih cepat, tepat dan akurat ya. Karena itu rasanya sudah jadi minimum standar, sudah jadi norma apabila kita ada di ranah digital dan melayani nasabah yang memang sudah digital savvy tadi, Pak Edi. Nah, Pak Richard, ini pertanyaan terakhir. Karena kita tadi bicara Bapak punya filosofi persaingan ini ada seperti lari maraton. Kalau kita bicara misalnya nih 10 tahun lagi nih Pak, cita-cita Zurich Topaz Life ini di industri ini akan ada di posisi di mana? Kalau 2 tahun lagi kan lari cepat nih, 10 tahun lah, udah minimal half marathon lah gitu. Ya, rasanya untuk kita jadi perusahaan yang terdepan kalau kita bicara mengenai top 10 ya Pak ya. Itu bukan sesuatu yang ini Pak, tidak mungkin Pak ya, karena kita ngelihat dari kita punya kapabilitas global ya, lalu kita melihat juga dari talent yang ada di Indonesia ini Pak, serta juga program kerja yang kita buat nih dalam 2 tahun 3 tahun mendatang ini dalam menanamkan fundamental yang kuat ya di bisnis dalam hal distribusi, dalam hal produk dan proposisi, lalu juga bagaimana kita terus berinovasi dalam operasional dan layanan kita, Pak. Rasanya saya sangat yakin, Pak, bahwa fundamental ini bisa membawa kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi di pasar asuransi di Indonesia. Dan tadi kembali kita fokusnya, kalau kita fokus ke lari maraton, Pak, artinya memang beberapa short race yang harus kita menangkan itu harus kita fokus ke dalam tadi, fokus ke nasabah, ya, fokus ke inovasi, ya, lalu juga ke simplifikasi, seperti 3 pilar kita tadi. Oke, Pak Richard, terima kasih Pak Richard Ferianto, beliau adalah CEO dari Zurich Topaz Life. Jadi luar biasa. Jarang saya ketemu CEO dengan pengalaman seperti beliau, usia masih relatif muda, tapi sabar. Biasanya orang-orang yang relatif muda itu pengennya larinya lari sprint gitu kan. Tapi Pak Richard justru ingin mengajak perusahaan untuk lari maraton. Filosofi lari maraton ini dalam pengalaman di industri asuransi di Indonesia justru inilah yang bertahan. Karena ada beberapa kasus perusahaan-perusahaan yang kemudian lari sprint
memang hasilnya luar biasa dalam waktu 2-3 tahun, tapi itu nggak sustain. Nah, kita berharap, saya berangan-angan kalau usia panjang, usia saya panjang, usia Anda penonton juga panjang, 10 tahun lagi kita akan lihat juri waktu pasar akan ada berapa. Pak Richard terlalu merendah, top 10 lah, tapi saya berharap ya top 5 lah minimal gitu loh. Karena semuanya memungkinkan itu. Nah, sahabat TV Asuransi, jadi mudah-mudahan Anda semua mendapatkan insight dari diskusi bincang-bincang saya dengan Pak Richard Ferianto. Satu, bahwa fundamental bisnis itu perlu dan itu sangat penting. Kemudian yang kedua, jangan berorientasi pada lari jangka pendek, jarak pendek, karena kadang-kadang hidup kita itu kan jangkanya panjang. Yang berikutnya adalah digitalisasi itu segalanya ya Pak, karena simplifikasi proses, kemudian juga reduksi dari biaya, karena 1 juta paper itu juga uang. Kemudian yang ketiga adalah menjangkau nasabah yang lebih luas itu. Nah, satu hal yang penting adalah mendengarkan kebutuhan nasabah, karena kita industri asuransi ya Pak Richard tidak hidup menciptakan produk yang ingin diciptakan, tapi menciptakan produk yang dibutuhkan oleh nasabah. Betul, Pak. Ada tambahan lagi Pak Richard? Rasanya nggak ada, Pak, dan rasanya saya percaya sih bahwa dengan kita melakukan ini di bagian kita, apa yang memang dalam kendali kita di Zurich ini, Pak, yaitu adalah lari maraton, kita yakin bahwa kita bisa berkontribusi, Pak. Itu nanti lebih baik lagi kepada industri asuransi ya, dan juga masyarakat Indonesia, Pak, supaya memang mereka punya brighter future nanti dalam keluarganya, dan juga dalam masa depan keuangan mereka, Pak. Oke, terima kasih. Pernyataan terakhir Pak Richard adalah closing statement kita pada perjumpaan kali ini, sahabat TV Asuransi, dan mudah-mudahan kami dari TV Asuransi akan menyajikan perbincangan-perbincangan seperti ini yang tidak kalah menariknya dengan tema-tema juga yang membuat Anda semakin paham dan mengerti asuransi, dan yang penting pahami asuransi dan kemudian miliki. Sampai di sini bisa saya dengan Pak Richard. Terima kasih Pak Richard Ferianto atas ngobrolnya, dan mohon maaf mengganggu waktu Bapak dan sampai TV Asuransi. Sampai ketemu lagi dalam program berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.